Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ismi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Harapan Ibu, anak-anak tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum pembelajaran ini dimulai, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini, kita memasuki materi tentang teks editorial. Adapun KD yang akan kita tuntaskan dalam materi ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, kita awali dengan definisi teks editorial. Teks editorial merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Opini yang ditulis oleh redaksi tersebut dianggap sebagai pandangan resmi suatu penerbit atau media terhadap suatu isu aktual. Kalau kita simpulkan anak-anak, intinya adalah bahwa teks editorial itu merupakan opini redaksi tentang masalah yang sedang hangat diperbincangkan, begitu ya. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks editorial. Di sini ada 7 ciri. Yang pertama adalah berisi fakta umum dan pendapat pribadi penulis. Artinya, ciri dari teks editorial itu terdapat kalimat fakta dan ada kalimat opini. Yang kedua, bersifat analisis. Yang ketiga, menggunakan pemikiran logis dalam menyampaikan pendapat. 4. Ditulis dalam perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat, sehingga jika dilihat dari perspektif yang berbeda, kebenaran tersebut bisa bermakna lain atau malah sebaliknya. Di sini karena sifatnya opini anak-anak, jadi perspektif itu sudut pandang redaksi belum tentu juga bisa diterima oleh pemikiran yang lain. Maksudnya belum tentu bisa sama dengan pemikiran yang lain. Baik, selanjutnya yang kelima adalah dimulai dari pemaparan fakta umum terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan pemaparan pendapat. Hal ini bisa terjadi sebaliknya, artinya untuk strukturnya bisa bolak-balik ya anak-anak ya, bisa dijadikan fakta dulu, disajikan fakta dulu, kemudian pemaparan pendapatnya, kemudian kesimpulan, atau disajikan opini terlebih dahulu, dibuktikan dengan fakta-fakta, baru kemudian disimpulkan kalimat akhirnya. Ciri yang keenam, bersifat argumentatif ya, karena di sini memang berupa opini. 7. Menggunakan kaidah kebahasaan tertentu sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya nanti ya. Baik, selanjutnya adalah struktur isi teks. Struktur isi teks editorial itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat berisi pendapat umum yang diperoleh dari fakta atau fenomena yang sedang hangat diperbincangkan. Bagian yang kedua yaitu berupa argumentasi atau opini. Pada bagian ini lebih kental dengan ulasan, analisis dan gagasan pribadi penulis dengan sudut pandang tertentu, sehingga terasa lebih tajam jika dibandingkan dengan pendapat umum yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini memungkinkan penulis untuk memasukkan pendapat atau kutipan dari penulis lain dengan topik terkait dengan gagasan pendukung opini penulis. Nah, bagian yang ketiga, pernyataan ulang pendapat atau disebut dengan bagian penutup. Bagian ini lebih tepat dikatakan sebagai penutup. Umumnya disertai dengan pernyataan ulang pendapat penting yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Nah, itu tadi ya anak-anak ya. Struktur teks dari editorial tadi adalah terdiri dari pernyataan, argumentasi, dan pernyataan ulang atau penutup. Selanjutnya, karena teks editorial terdiri dari kalimat fakta dan opini, maka perlu Ibu jelaskan di sini bagaimana kalimat fakta dan ciri-cirinya, bagaimana kalimat opini dan ciri-cirinya. Kita mulai dengan kalimat fakta. Di sini Ibu sajikan contoh kalimat. Pemerintah telah menaikkan harga tabung gas LPG hingga lebih dari 50%.
Artinya di sini sebuah peristiwa yang telah terjadi. Apa itu? Telah menaikkan. Berarti ini sudah terjadi, maka termasuk dalam kalimat fakta. Yang kedua, contohnya. Berdasarkan data sensus penduduk wilayah Malang, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Kalimat ini mengandung sebuah sumber yang tidak terbantahkan, artinya berdasarkan sebuah data. Tidak ada subjektivitas yang muncul dalam kalimat ini. Artinya, ini murni kalimat fakta. Contoh yang ketiga, Presiden Jokowi mengatakan bahwa selama dalam kondisi pandemi masyarakat harus meningkatkan imunitas tubuh dengan budaya hidup sehat. Di sini penulis hanya mengutip pernyataan Presiden Jokowi tanpa memberikan atau membubuhi subjektivitas dari penulis. Artinya murni tidak menambahkan kalimat di luar pernyataan Presiden Jokowi. Ini juga bisa masuk dalam kalimat fakta. Baik anak-anak ya, kalau kita simpulkan tadi kalimat fakta memiliki ciri 1. Peristiwa yang sudah terjadi, 2. Objektif, 3. Berdasarkan data, 4. Mengulang pernyataan orang lain tanpa ada subjektivitas atau pendapat kita masuk gitu ya. Nah, selanjutnya kita ulas tentang kalimat opini. Contoh kalimat opini. Pagi ini cuaca mendung, nanti siang pasti akan turun hujan. Kenapa kalimat ini masuk dalam kalimat opini? Yang pertama adalah karena dalam kalimat ini peristiwa belum terjadi. Nanti siang ini masih perkiraan. Artinya belum tentu kebenarannya karena ini peristiwa yang belum terjadi. Contoh kalimat yang kedua, sungguh miris. Kecelakaan yang terjadi di Simpang 5 memakan korban luka-luka parah. Artinya, di sini anak-anak memang memaparkan fakta. Kecelakaan yang terjadi di Simpang 5 itu sebuah fakta kejadian, tetapi di awal kalimat ada subjektivitas yang muncul, yaitu rasa empati di sini. Sungguh miris, artinya ada subjektivitas. Sepanjang apapun kalimat fakta, apabila ada subjektivitas yang muncul, maka dia termasuk dalam kalimat opini. Contoh yang ketiga. Seharusnya pengguna jalan raya lebih berhati-hati dalam berkendara. Nah, ini opininya sangat kuat karena berupa saran ya anak-anak ya. Jadi opini tadi ada perkiraan, ada saran, bisa jadi ada kritikan, bisa jadi ada sanjungan, macam-macam. Nah, contoh yang keempat. Gandis menggunakan baju pink, cantik sekali. Nah, di sini fakta Gandis menggunakan baju pink. Kemudian apabila itu sebuah fakta namun di belakang kalimat ada cantik sekali. Nah, ini sama dengan kalimat contoh yang ketiga, namun bedanya adalah dari jenis subjektivitasnya. Kalau contoh kalimat 3 tadi adalah kalimat saran, namun yang di nomor 4 adalah opini yang berupa sanjungan. Jadi itulah tadi perbedaan dari kalimat fakta dan kalimat opini ya anak-anak ya. Nah anak-anak, dari contoh kalimat opini yang telah kita ulas tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa ciri kalimat opini adalah yang pertama, mengandung peristiwa yang belum terjadi, 2. Bersifat subjektif, 3. Belum terbukti kebenarannya. Demikian pembelajaran tentang materi teks editorial. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengimplementasikan dalam penugasan materi teks editorial. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri pembelajaran ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.